kalau kita lihat gedung-gedung pencakar langit di Indonesia, di baliknya itu ada sebuah pergeseran yang fundamental banget. Sektor properti sekarang tuh udah nggak lagi cuma ngomongin soal beton dan baja loh. Fondasinya lagi dibangun ulang dengan sebuah ide baru, keberlanjutan. Nah, yuk kita bedah lebih dalam gimana ini jadi cetak biru baru buat masa depan mereka. Oke, kita mulai dari sini ya. Biar paham perubahannya, kita harus lihat dulu skalanya. Proyek-proyek kayak Podomoro City Daily di Medan ini bukan cuma soal gedung loh, tapi udah kayak kota di dalam kota. Mereka bangun super blok yang masif banget, yang benar-benar mengubah cakrawala kota, menggabungkan apartemen, kantor, mall, semua jadi satu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kelihatannya kan megah, keren banget. Tapi, apa sih harga yang sebenarnya kita bayar? Di balik fasad yang kinclong itu, ada dampak lingkungan dan sosial yang seringkali nggak kelihatan, tapi nyata banget. Inilah yang mau kita bongkar sama-sama. Pertama, ayo kita hadapi dulu tantangan beton. Jadi, sebelum kita ngomongin solusi, kita mesti paham dulu nih masalah dasarnya apa. Apa sih jejak lingkungan yang sebenarnya ditinggalkan sama industri properti ini? Ini pengakuan langsung dari para pemain industrinya sendiri loh. Mereka sadar kalau membangun gede-gedean, ya artinya konsumsi sumber daya dan produksi limbahnya juga gede-gedean. Mulai dari energi yang disedot pas pembangunan sampai sampah konstruksi yang menumpuk. Ini kenyataan pahitnya, dan mereka mengakuinya. Nah, dari tantangan tadi, muncullah jawabannya. Menghijaukan cetak biru. Jadi, gimana dong cara industri ini merespons? Kita bakal masuk ke aspek E dari ESG, yaitu environment atau lingkungan, buat ngelihat strategi-strategi nyata yang mereka lakuin untuk membangun dengan cara yang beda. Jadi, apa sih praktik bangunan hijau itu? Ini bukan cuma ngecat gedung jadi hijau ya, intinya simple banget. Efisiensi sumber daya dan meminimalkan dampak. Coba bayangin gini deh, gimana caranya bangun gedung yang lebih sedikit makan energi dan air, dan lebih sedikit buang sampah? Ini udah bukan lagi tren, tapi sebuah keharusan. Dan ini contoh konkretnya, keren banget. Coba kita lihat alur pengelolaan sampah dari BSDE ini. Langkah pertama itu mulai dari kita, dari sumbernya. Sampah yang udah dipilah lalu dikelola biar yang ke TPA makin sedikit. Terus yang paling penting, ada edukasi ke masyarakat. Ujung-ujungnya apa? Menciptakan ekonomi sirkular, di mana sampah itu bukan akhir, tapi justru jadi awal dari sesuatu yang baru. Sebuah siklus, bukan jalan buntu. Nah, ini yang menarik. Kita nggak cuma ngomongin janji, tapi kita lihat datanya. Grafik ini nunjukin gimana perusahaan kayak Maha Property itu benar-benar melacak konsumsi listrik mereka dari tahun ke tahun. Kenapa ini penting? Soalnya, apa yang bisa diukur, itu bisa dikelola. Data kayak gini jadi bukti transparansi dan akuntabilitas mereka ke kita semua. Dan ini bukan cuma 1 atau 2 perusahaan ya. Kita lihat, ini udah jadi gerakan di seluruh industri. Sumarekon ganti lampu ke LED dan pasang panel surya. Maha Property pilih material yang lebih aman kayak pendingin non-CFC. Sementara itu Bekasi Fajar ngejar sertifikasi lingkungan internasional. Ini sinyal kuat kalau perubahannya terjadi bareng-bareng. Tapi kan, keberlanjutan itu bukan cuma soal lingkungan. Sekarang kita masuk ke aspek S, atau sosial, dalam ESG. Pembangunan gedung-gedung raksasa ini kan juga ada dampaknya ke manusia. Jadi, gimana para pengembang ini berinteraksi sama komunitas di sekitar mereka? Karena kita tahu, bangunan itu nggak pernah berdiri di ruang hampa kan? Kutipan ini ngerangkum filosofi mereka dengan pas banget. Fokusnya itu geser dari yang tadinya cuma kasih bantuan, sekarang jadi memberdayakan. Tujuannya adalah program yang bisa jalan terus dan kasih manfaat jangka panjang buat masyarakat lokal, bukan cuma solusi sesaat. Tanggung jawab sosial ini punya 2 arah. Pertama, lihat ke dalam, dengan investasi ke karyawan mereka sendiri lewat pelatihan. Kedua, lihat keluar, dengan hadir buat masyarakat apalagi di saat-saat sulut kayak pas ada bencana. Dua-duanya sama pentingnya. Dan programnya itu macem-macem banget, gak cuma satu jenis. Ada yang fokusnya ke pendidikan, kayak sekolah berhati dari BSDE, ada yang bangun fasilitas dasar kayak toilet umum, ada juga yang bantu pengelolaan sampah di level desa. Ini nunjukin pendekatannya itu menyeluruh, biar dampaknya benar-benar positif buat masyarakat. Sekarang, kita lihat angka lagi, 113.901. Ini bukan cuma angka di laporan loh, ini adalah jumlah jam yang diinvestasikan oleh satu perusahaan, Sumarekon, untuk melatih karyawannya dalam 1 tahun. Ini bukti nyata kalau investasi ke sumber daya manusia itu jadi prioritas utama, komitmen yang luar biasa. Oke, lingkungan udah, sosial udah. Nah, sekarang yang terakhir, dan mungkin yang paling penting, G untuk governance atau tata kelola. Ini bisa dibilang aturan mainnya.
yang memastikan semua niat baik tadi itu dijalankan dengan benar, transparan, dan etis. Tanpa fondasi yang kuat ini, semuanya bisa berantakan. Gampangnya gini deh, bayangin tata kelola perusahaan atau GCG ini kayak konstitusi internal perusahaan. Tujuannya apa? Ya buat mastiin perusahaan dijalankan secara adil, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini ngatur semua keputusan, dari yang paling tinggi di ruang rapat direksi sampai yang terjadi di lapangan setiap hari. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas. Coba lihat deh mekanisme yang mereka bangun. Ada perisai kebijakan anti korupsi buat mencegah penyelewengan. Ada sistem pelaporan kalau ada yang lihat kejanggalan. Ada juga pengawasan ketat dari komite audit. Semua ini ditambah kepatuhan ke aturan kayak POJK 51 dari OJK, itu ibarat mesin yang kerja di belakang layar buat mastiin tata kelola yang baik dan membangun kepercayaan. Baik, kita sudah bahas E, S, dan G. Sekarang ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya semua ini buat masa depan industri properti di Indonesia? Perbandingan ini merangkum semuanya dengan jelas. Dulu, fokusnya itu laba, skala, dan kecepatan. Pokoknya bangun lebih besar, lebih cepat. Sekarang paradigmanya geser. Laba itu tetap penting, tapi harus diraih dengan tujuan, dengan keberlanjutan, dan dengan menciptakan nilai. Bukan cuma buat pemegang saham, tapi juga buat planet dan masyarakat. Tentu aja, perjalanan ini nggak mulus. Transformasi ini kayak mendaki gunung yang curam. Para pengembang sendiri mengakui ada tantangan nyata. Gimana caranya mengalokasikan modal buat inisiatif hijau? Gimana mengubah target-target internal biar sejalan sama tujuan keberlanjutan? Dan gimana caranya terus update sama standar ESG yang berubah-ubah? Ini adalah proses yang nggak ada hentinya. Dan kita sampai di pertanyaan penutup. Setelah melihat semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah keberlanjutan itu penting. Pertanyaan barunya adalah, mungkinkah keberlanjutan ini justru udah jadi fondasi wajib yang tanpanya pertumbuhan dan keuntungan jangka panjang itu mustahil dicapai?